Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwan fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in. Pertama-tama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, waktu yang luang dan kesehatan untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Al-Wajiz. Dan insyaallah di pagi hari ini kita masuk ke dalam bab masih dalam berkenaan dengan haji, yakni sunanut tawaf, sunnah-sunnah ketika kita melakukan tawaf. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau ridwanullahu alaihim ajma'in, dan semoga kita termasuk umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di akhirat kelak Allah akan mempertemukan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga firdausnya. Ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan berkenaan dengan sunnah-sunnah ketika kita masuk ke Makkah, atau sunnah-sunnah haji, mulai sunnah-sunnah dalam berihram, kemudian sunnah-sunnah dukhuli Makkah ketika memasuki Makkah Al-Mukarramah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala sunanut tawaf, sunnah-sunnah di dalam tawaf. Jadi yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan tawaf, ada beberapa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Selain dalam tawaf, ada beberapa kewajiban yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah ketika kita bertawaf, kita harus dalam keadaan bersuci, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ketika kita tawaf, maka kita harus memiliki wudu, karena tawaf ini sama seperti ketika kita melakukan sholat atau mendirikan sholat. Maka sholat seseorang tidak sah bi ghairi tahurin kalau dia tidak suci. Sama seperti tawaf, tawaf kita tidak sah kalau kita tidak dalam keadaan suci. Maka disebutkan tawaf itu seperti sholat. Hanya saja tawaf ini boleh berbicara, namun berbicara dengan yang baik-baik. Begitu pula ketika kita tawaf, maka
Ka'bah itu kita jadikan sebelah kiri kita. Jadi ketika kita tawaf, kita berputar mengelilingi Ka'bah dan Ka'bah sebelah kiri kita. Nah, tidak ada Ka'bah sebelah kanan. Kalau sebelah kanan nanti lawan arus jadinya. Ya, lawan arus. Begitu pula tawaf itu harus di dalam Masjidil Haram. Tidak ada namanya tawaf itu di luar Masjidil Haram. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa sunnah yang disebutkan oleh muallif. Beliau rahimahullah taala menyebutkan di antara sunnah-sunnah tawaf, karena tawaf ini adalah jenis daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kaifiyat tata cara tentang tawaf. Di antaranya tawaf harus dilakukan dengan al-ittiba. Yani al-ittiba wa huwa ayyudkhila ridaahu tahta ibtihil ayman. Jadi ketika kita berihram, maka kain ihram kita tersebut ada dua. Ada namanya izar, ada namanya rida. Kalau izar itu yang menjadi sarung kita, jadi bawahannya dari pusar ke bawah itu namanya sarung, izar. Yang kedua itu adalah rida. Rida itu adalah seperti selendang. Ya, jadi dua helai kain ihram, ada atasan, ada bawahan. Ya, baik. Ada atasan, ada bawahannya. Maka ittiba ini adalah ayyudkhila ridaahu tahta ibtihil ayman. Jadi menyelempangkan kain ihramnya dengan memasukkan ujung kain selendangnya ke bawah ketiak ya kanannya. Artinya apa? Jadi selendang tersebut diputarin ke bawah ya, diselipin ke bawah. Ketiak kanan ibtun itu adalah ketiak ya, sehingga wa yuraddu tarfahu ala min kabihi al aysar ya. Kemudian setelah itu diletakkan di atas bahu sebelah kirinya, wa yakuna min kabuhul aymanu maksyufah, sehingga bahu sebelah kanan itu terbuka ya. Intinya di sini adalah menyelendangkan atau menyelipkan ujung ihram atau selendangnya yang sebelah ke bawah ketiak sebelah kanannya, sehingga bahu sebelah kanan ini nampak ya. Bahu sebelah kanan ini nampak, dan ini khusus ketika tawaf saja ya. Sebagaimana maklum ya, yang kita telah ketahui, ini dilakukan hanya ketika tawaf. Sebelum tawaf itu tertutup semua, setelah tawaf tertutup semua. Ini ketika kita melakukan tawaf saja kita lakukan seperti ini. Apa dasarnya? Ini berdasarkan hadis Ya'la bin Umayyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa muttabi'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika tawaf beliau menampakkan bahu sebelah kanannya ya. Ini namanya al-ittiba. Ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf. Ini harus diperhatikan ya. Makanya para pembimbing biasanya kalau ketika ingin masuk lintasan tawaf, ingin melakukan tawaf, khususnya ketika kita tawaf umrah ataupun tawaf bagian daripada haji, bukan tawaf sunnah ya. Kalau tawaf sunnah ya, pada dasarnya pakai pakaian biasa boleh ya, hanya tawaf saja. Tapi ini masuk dalam rangkaian umrah maupun haji.
Maka jamaah-jamaah itu biasanya diingatkan, ya, silakan al-ittiba, ya, tadi bahasa sederhananya adalah menampakkan, ya, apa namanya, bahu sebelah kanan dengan cara, ya, memasukkan ujung apa namanya ihramnya ke bawah ketiak yang sebelah kanan, kemudian ujung yang sebagiannya di atas bahu sebelah kiri, sehingga bahu kanan ini nampak. Ini khusus untuk laki-laki, khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan seperti biasa, normal saja, ya, jangan terbalik, ya, jangan terbalik. Kemudian yang berikutnya adalah istilamul hajaril aswad. Istilam, apa istilam? Istilam itu mashu, ya, mengusap hajar aswad, ya, bukan ini, ya, kalau namanya isyarat ini, ya, al-isyarah, ya, aslinya sunnahnya kalau kita bisa ketika start awal untuk umrah atau tawaf, maka diutamakan, disunnahkan oleh Nabi SAW kita mengusap, ya, hajar aswad, ya, karena start dan finishnya kita ketika tawaf itu dimulai dari hajar aswad, hajar aswad. Namun ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita ingin mencium atau mengusap hajar aswad ini sangat tinggi sekali keinginan kita. Tapi kalau kondisi saat ini sepertinya kita tidak mampu untuk melakukan itu, ya, apalagi kita rombongan, ya, agak susah, ya. Namun ini sunnah Nabi SAW mengusap hajar aswad, ya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yuqaddimu Makkah idza istalama ruknal aswada awwala ma yatufu yakhubbu thalathata atwafin minas sab'. Aku melihat, ini sunnah fi'liyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika, ya, memasuki Makkah atau idza istalama ruknal aswad, beliau itu mengusap, kalau sebutkan rukna artinya itulah pojok-pojok, ya, pojok dari Ka'bah. Pojok dari Ka'bah yang pertama itu ada hajar aswad, yang berikutnya rukun Iraki, yang berikutnya rukun Syami, ya, kalau kata balik, ya. Kemudian setelah itu rukun Yamani, ya. Jadi 4 sisi ada namanya rukun hajar aswad, ada rukun Syami, rukun Iraki, kemudian rukun Yamani. Maka disebutkan ketika Nabi SAW, ya, masuk atau datang, tiba di Mekah, beliau langsung tawaf, ya, atau tawaf kudum kalau bahasanya. Baru setelah itu beliau mengusap rukun, ya, al-aswad, hajar aswad, awwala ma yatufu, yakni pertama beliau tawaf mengusap ini. Ini sunnah awalnya, ya. Namun kalau sekarang kan susah. Maka kalau susah, maka jangan dipaksakan, ya. Jangan dipaksakan, karena, ya, mengusap ini hukumnya sunnah, tapi menjaga keselamatan diri, ya, adalah wajib, atau menjaga kenyamanan, keamanan orang lain juga ini adalah wajib, ya. Atau mencelakakan orang lain kan haram hukumnya, ya. Maka kalau tidak bisa, maka boleh kita berisyarat saja, ya, berisyarat. Tapi yang Nabi SAW lakukan adalah ketika mulai tawaf, beliau mengusap hajar aswad, ya. Kemudian yakhubbu thalathata atwafi minas sab'i, beliau berlari-lari kecil di 3 putaran awal, ya, ketika tawaf, ya, dari 7 jadi putaran. Ini ada sunnah juga. Ini bagi laki-laki kalau bisa, Tapi sekarang ini padat, ya, nggak pagi, siang, sore, malam, mau terik matahari, ya.
di bulan Agustus awal ini alhamdulillah saya beberapa hari lalu saya baru sampai. Itu meskipun panasnya 46 48 derajat nggak ada istilah sepi itu Masjidil Haram. Rame terus Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, ini adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Meskipun jalan dari hotel ke masjid itu terasa yang sangat panas sekali, bahkan angin itu kayaknya nabrak rasanya gitu ya. Tapi kalau sudah masuk dalam masjid, Masya Allah, nikmat sekali. Nikmat sekali. Jadi Masjidil Haram tak pernah sepi. Ya. Baik pagi, siang, sore, malam aja yang kita anggap sepi orang selalu ramai. Ya. Tapi kadang yang agak longgar itu di jam-jam 8, jam 7, jam 8, jam 9 agak longgar sedikit ya. Ya, rame-rame tapi agak longgar. Karena di waktu-waktu tersebut biasanya program dari travel biasanya ada ziarah ya, kota Mekah, ziarah Armina. Nah, saat-saat itulah agak longgar ya, agak longgar sedikit tadi. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taqbilul hajaril aswad. Ya, yang berikutnya adalah kalau bisa yang lebih lagi ya, kalau bisa mencium hajar aswad. Ya. Nah, ini menyentuh saja agak susah apalagi menciumnya. Biasanya mencium hajar aswad di jadwal lain ya, di waktu yang lain. Nah, kalau bisa ini min babil afdaliyah. Ini lebih utama. Hal ini ditunjukkan di hadis Zaid bin Aslam an abihi qala ra'aitu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qabbala al-hajara. Aku melihat Umar bin Khattab ya, diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam, aku melihat Umar bin Khattab ini mencium hajar aswad. Ya, mencium hajar aswad. Wa qala, kemudian ia mengatakan, artinya apa? Umar bin Khattab itu mengatakan, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Ya. Nah, jadi Umar bin Khattab mengatakan, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Artinya apa? Ini sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan disaksikan oleh para sahabat, dan dalil inilah yang digunakan ya, bahwasanya ada sunnah Nabi SAW untuk mencium hajar aswad ya. Yang sudah haji, sudah umrah, sudah ada yang sempat mencium hajar aswad? Ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi di sekitar hajar aswad ini, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tempat yang paling kredit ya, tempat yang paling ramai. Tapi saya sarankan jangan memaksakan diri, karena tempat tersebut, karena saking antusias ingin mencium hajar aswad, orang bersempit-sempitan, berhimpit-himpitan ya, saling sikut, saling dorong, laki-laki dan perempuan ya. Ingat keselamatan diri sendiri dan orang lain ini lebih utama. Kalau bertemu antara amalan sunnah dan perbuatan haram, maka tinggalkan yang haram. Ini lebih afdal. Ini kaedahnya ya. Baik. Ustadz pengen cium hajar aswad ya, semua kita juga pengen ya. Orang yang lain juga yang berhimpit-himpitan situ juga sama juga ya. Ya, tapi untuk keselamatan ya, maka meninggalkannya lebih utama. Kalau bisa silahkan. Kemudian as-sujudu alaihi li hadits Ibnu Umar, ra'aitu Umar bin al-Khattab qabbala al-hajar. Maksudnya sujud sini adalah mencium hajar aswad tersebut sebagaimana kita sujud ya. Jadi mencium, bukan hanya sekedar mengecup saja dengan bibir, tidak, tapi seperti orang sujud begitu. Itu modelnya. Jadi memegang tangan kiri dan kanan ya. Kemudian setelah itu ya, dahi kemudian dengan hidung kita seperti sujud, kita dekatkan dengan hajar aswad. Ini kalau bisa ya.
Karena inilah yang dilakukan oleh li hadits Ibnu Umar qala ra'aitu Umar bin al-Khattabi qabbala al-hajar. Ya, putra daripada Umar bin Khattab atau Ibnu Umar meriwayatkan, aku melihat Umar bin Khattab ya mencium Hajar Aswad wa sajada alaihi. Jadi rapat sekali ya, rapat sekali. Thumma ada faqabbalahu wa sajada alaihi. Kemudian ia kembali ya, faqabbalahu, kemudian mengecupnya, wa sajada alaihi. Thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang aku lihat ya, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang ketiga, 2, 3 sama 4 ini tentu sesuatu yang sangat berat ya, kita lakukan dengan kondisi saat ini, tapi kalau kita bisa kerjakan maka silahkan. Kemudian yang berikutnya at-takbiru inda rukni inda rukni. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala tafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti ala ba'irihi kullama ata rukna asyara ilaihi bi syai'in kana indahu wa kabbara ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, start dan finishnya seseorang ketika melakukan tawaf adalah Hajar Aswad ya. Maka Hajar Aswad itu sekarang ya ada 2 tanda selain posisi Hajar Aswad itu sendiri. Yang pertama, yang sebelah kanan itu ada lampu hijau, plus hijaunya kayak begitu tuh, panjang dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah, panjang memanjang, itu hijau. Jadi kalau mau ancang-ancang pas nggak Hajar Aswad, lihat kanan dulu, sen kanan lah, kan, oh dia sudah pas, lihat kiri lagi, ada pas. Ini kita baru kita mulai ya dengan ucapan wa asyara bi ya, kita isyarat atau dengan takbir ya. Ya, ini dengan takbir bismillahi Allahu akbar ya. Kalau dulu ada garis di bawah dulu ya, jadi antara Hajar Aswad sebelah kiri kita sampai ya lurus ke lampu sebelah hijau itu ada dulu, tapi sekarang itu sudah nggak ada lagi ya, karena menurut informasi kalau ada garis di bawah, orang kadang menahan diri situ, ngerem lah ya. Akhirnya kalau ngerem kayak gitu, orang yang di belakang dorong-dorongan ya. Sekarang itu tidak ada. Nah, disunnahkan oleh Nabi SAW ya, di awal kita melakukan tawaf ya, kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ini sunnah dari Nabi SAW ya. Baik. Kemudian setelah itu ar-ramlu fil ashwatis thalathatil ula. Ini sunnah pula, berlari-lari kecil di putaran 3 putaran pertama, tapi ini khusus untuk laki-laki ya, khusus untuk laki-laki ya. Kalau lintasannya dekat dengan Ka'bah ini nggak bisa ya, nggak bisa karena itu sempit sekali. Tapi mungkin kalau putarannya lebih luar di garis luar, ini bisa, insya Allah bisa ya. Tapi ya tadi ya agak lama ya, nggak apa-apa, pahalanya juga besar ya, ya insya Allah. Nah, terutama tadi kalau kita tawaf di pagi hari, insya Allah bisa ya, itu waktunya agak longgar. Kemudian apa landasannya? Ini hadis dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tafa bil baiti tawafal awal ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tawaf ya, yakni tawaf yang pertama, ramala thalathatan. Beliau itu lari-lari kecil. Ramala itu adalah ramal ya, lari-lari kecil. Bahasa kita kayak jogging gitu ya. Lari-lari kecil lah. Bukan kencang-kencang juga ya, nggak bisa juga nabrak nanti ya. Jadi di putaran 3 putaran pertama, wa masya arba'an, sisa yang 4-nya berjalan normal seperti biasa. Minal hajari ilal hajari, mulai dari Hajar Aswad, finishnya di Hajar Aswad ya. Jangan keliru di sini ya, karena kadang banyak jamaah yang belum paham terhadap penjelasan atau ketika manasik,
dikira Hajar Aswad itu adalah rukun Yamani. Ya, dikira Hajar Aswad adalah rukun Yamani. Masya Allah, dengan bahagia dan bangganya, ya, pulang ke hotel bercerita, alhamdulillah Ustadz, saya sudah cium Hajar Aswad. Ya, ternyata ditanya-tanya, yang mana Hajar Aswadnya? Itulah tempat orang berkumpul-kumpul itu. Warnanya apa? Tidak disebutkan warna Hajar Aswad. Bingkai Hajar Aswad itu biasanya warna apa? Warna abu, ya, warna silver lah. Kemudian di dalamnya itu ada batu, itu warna hitam. Ternyata apa yang dicium itu adalah rukun Yamani. Padahal rukun Yamani nanti ada yang berikutnya adalah istilamu ruknil Yamani. Ya, rukun Yamani itu diusap. Sunnahnya adalah diusap. Karena hadisnya dari Ibnu Umar, lam aran Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti illa ruknainil yamaniyaini. Ya, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap, ya, di rukun daripada Ka'bah tersebut kecuali rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya, jangan tertukar, ya, jangan tertukar. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berapa kali untuk mengusap? Ya, cukup sekali saja. Jangan setiap putaran usap, setiap putaran usap. Sekali saja cukup insyaallah, ya. Kalau bisa. Kemudian yang berikutnya, ayyad'u baina ruknaini bihadhihi ad-da'wah. Ya, ini yang kadang terlewatkan, ya. Kadang terlewatkan kalau tidak diingatkan jamaah, di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, berdoalah, dan ini doa, ya, yang didoakan oleh Nabi SAW, yaitu biasa kita sebut dengan doa sapu jagat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Ini yang kita ulang-ulang. Ini yang kita ulang-ulang. Terus kita ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena di putaran yang lainnya dari Hajar Aswad ke rukun Iraqi atau rukun Syami, kemudian ke Yamani, ya, ini doanya bebas saja. Apa saja yang kita ingin doakan, ya, silakan. Ya, doa hajat untuk kebutuhan diri kita, keluarga, ya, dunia dan akhirat, apa saja silakan. Doa untuk kedua orang tua, anak-anak kita, pasangan kita, atau doa apa saja, kebaikan agama kita, bangsa kita, negara kita, boleh, silakan. Ya. Baik. Maka dari rukun Yamani, khusus untuk rukun Yamani ke Hajar Aswad, ini doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini fokuskan, ya. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ini. Insyaallah kalau doa kan bisa, ya. Bisa kita tanpa, meskipun berdesak-desakan pun, meskipun padat, doakan lisan. Ya, tidak seperti kita harus mengusap Hajar Aswad atau menciumkan padat, berat, ya. Tapi kalau doa insyaallah kita bersama. Tayyib. Ini khususiat, ya. Masya Allah, doa untuk kebaikan dunia, akhirat, dan minta perlindungan kepada Allah dari azab api neraka. Kemudian salatu rakaataini ba'da tawafi khalfal maqam, ya. Jadi setelah kita melakukan tawaf, selesai 7 rakaat, 7 putaran, maka ada sunnah yang lainnya. Ini diperhatikan. Salat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makom. Ini bukan makam, ya. Kalau bahasa kita makam itu kuburan. Ini makom Ibrahim maksudnya, ya. Makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu ditanda seperti menara kecil situ, ya. Ditanda dengan menara kecil. Kalau kita tilik ke dalamnya, lihat ke dalamnya, itu ada bekas telapak kaki. Tapi ikhwan, ya, makom Ibrahim itu tidak ada sesuatu yang kayak keramat-keramat, nggak ada. Ya.
Yang biasa maaf saja jamaah itu terlihat tuh memegang kemudian diusap di tangannya, di badannya, di mukanya, dipegang itu. Itu nggak ada, ikhwan. Ya, nggak ada seperti itu ya. Kalau kita lihat ya lihat saja. Ya, namun yang dilupakan ya, namun dilupakan ketika melintas melewati setelah kita tawaf tempat tersebut, justru kita lupakan membaca apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi sunnahnya apa? Salat 2 rakaat di belakang makom, ya, makom Ibrahim. Ya, kita jadikan ini lebih afdal ya, lebih afdal. Ya, kalau kita bisa salat, kita jadikan antara kita ya dengan dengan makom tersebut ya, kita jadikan kita di antara Ka'bah dan makomnya di tengah, makom Ibrahim di tengah, itu lebih afdal ya. Jadi Ka'bah yang ini, makom Ibrahim zina, kita sholatnya sebelah sini ya, sebelah sini kita sholatnya. Tapi kalau padat, nah ini biasa juga adab-adab dalam sholat juga harus dijaga ya. Nah, jadi di situ area tersebut ada police lane situ ya, ada batasan-batasan makom Ibrahim. Ini juga jadi adat sholat ya, diantaranya ya, karena saking antusiasnya sholat ya, di belakang makom ya, kadang sholatnya tercampur antara laki-laki dan perempuan, tak ada sutroh juga ya. Nah, nanti ini perhatikan ibu-ibu ya. Ini jadi bahan perhatian. Jadi kalau ada laki-laki sholat ya nggak perlu berhimpit-himpitan antara laki-laki dan perempuan ya, sholat dalam satu shaf nggak. Ya, nanti ibu-ibu mungkin bisa mencari yang belakang yang di situ adalah banyak perempuannya. Jangan sampai kiri kanan laki-laki, nanti kalau salam ya, yang lakinya ke kiri, dianya ke kanan, berpandang-pandangan gitu kan. Ternyata terlihat teman lama di SMA, ya kan? La ilaha illallah. Ikhwan yang dirahmati Allah, tambah laki-lakinya di belakang. Lo ngapain ini saling lihat berdua ini katanya? Nah, ini bahaya juga. Nah, kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal ini didasari dari hadis Ibnu Umar, qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah, beliau melakukan tawaf 7 kali. Thumma shalla khalfa maqami rak'ataini. Kemudian beliau salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Wa tawafa baina Safa wal Marwah. Jadi ini dilakukan setelah melakukan tawaf, sebelum melakukan sa'i. Ya. Sebelum melakukan sa'i itu urutannya. Tawaf dulu 7 kali selesai, baru setelah itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, baru setelah itu melakukan sa'i di antara bukit Safa wa Marwah. Wa qala Ibnu Umar membacakan sebuah ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Jadi kita lakukan ini bukan mengada-ngada. Kita kerjakan ini adalah bukan mengada-ngada, tidak, tetapi ini contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa? Mencium Hajar Aswad itu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar mengatakan tadi apa? Kalau seandainya ya, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad, maka aku tidak melakukannya. Ya, maka aku tidak melakukannya. Karena ini contoh. Ini bagian daripada syariat atau sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka kerjakan. Ya, maka kerjakan. Yang tidak boleh sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW ataupun Khulafaur Rasyidin, maka jangan dilakukan, jangan dikerjakan. Itu mudahnya syariat kita ya. Kemudian atau syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian jangan lupa ayyaqra'u indal maqami qabla salati wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika ya, sebelum kita salat melintas di maqam Ibrahim, baca ini wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ayyaqra'a fi rak'atainil kafiruna wal ikhlas. Ini ada ya sunnah pula yang dari Nabi SAW, ketika sholat 2 rakaat maka kita baca 2 ayat ini. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan surat
al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini rakaat pertama. Rakaat kedua baca Al-Fatihah dan surat andalan. Surat Al-Ikhlas. Jangan panjang-panjang, pendek-pendek sajalah. Sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Nanti ini biar lama-lama di sini Ustadz. Rakaat pertama Al-Fatihah plus Al-Baqarah selesai. Rakaat kedua Al-Fatihah plus Al-Imran selesai. Masya Allah. Masya Allah ya. Itu berapa jam selesainya itu ya? Nanti waktu yang lain nggak masalah. Nanti perpanjang-panjang sholat, mungkin tahajudnya, apanya silakan. Ini sunnah dari Nabi. Baca 2 ayat ini. Di hadis Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma intaha ila maqami Ibrahim alaihi salam qara'a wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini dalilnya ya. Jadi Nabi SAW ketika sudah selesai melakukan tawaf, kemudian beliau menuju ke maqam Ibrahim sambil beliau membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, thumma shalla rak'ataini, salat 2 rakaat wa kana yaqra'u fihi ma qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya iltizamu baina rukni wal bab. Iltizamu baina rukni wal bab. Maka di sini adalah maksudnya apa? Usahakan datang ke multazam. Tahu multazam ya? Multazam, bukan bapak multazam, bukan. Multazam itu bagian daripada Ka'bah, bagian daripada Ka'bah yang mana posisi multazam itu di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Di antara itu. Di situ disebutkan dalam riwayat bagian tempat ketika kita berdoa maka doa tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak. Karena diusahakan ini ya. Iltizamu baina rukni wal bab. Diusahakan datang ke tempat ini kalau bisa, lagi-lagi ya. Tapi kalau tidak bisa di waktu bersamaan, mungkin waktu-waktu khusus lah di tempat ini. Dengan cara apa? Ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya bisa kita lihat ya, bi ayyadha sadrahu. Jadi ia meletakkan dadanya, menempelkan dadanya di tempat tersebut, wa wajhahu, begitu pula wajahnya, wajah kita ditempelkan, wa dira'aihi alaihi, begitu pula kedua tangan kita ini kita tempelkan begitu di tempat tersebut, di tempat tersebut. Iltizamu baina ruknil wal babi bi ayyadha sadrahu wa wajhahu wa dira'aihi alaihi. Baik. Jadi ini tempat yang ramai sekali ya, tempat yang sangat ramai dan sangat padat sekali. Jadi sebuah keistimewaan, sebuah fadail, keutamaan sekali kalau kita bisa ke Al-Multazam ini. Jadi multazam di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Li hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala tuftu ma'a Abdullah bin Amrin. Aku pernah tawaf, aku telah melakukan tawaf bersama Abdullah bin Amr. Falamma faragna min sab'i raka'na fi duburil Ka'bah. Ketika kami telah selesai melakukan 7 kali putaran tawaf, maka kami ruku atau solat di belakang Ka'bah. Faqultu, maka aku mengatakan, ala tata'awwadhu billahi minan nar. Apakah kita tidak meminta berlindungan kepada Allah dari api neraka? Qala, ia mengatakan, a'udzu billahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Qala summa madha, kemudian setelah itu dia pergi, fastalama rukna, maka beliau kembali. Nah, ini kalau masa dulu kan masih jarang
setelah sholat ya 2 rakaat di belakang rukun yamani, setelah tawaf kemudian sholat di belakang rukun yamani ya maqam Ibrahim. Baru setelah itu ya sahabat ini kembali lagi untuk mengusar Hajar Aswad ya. Tsumma qama baina hajari wa baina awal bab. Kemudian beliau berdiri di antara Hajar Aswad dan pintu. Namanya apa tadi? Multazam. Fa'alsaqa sadrahu wa yadayhi. Kemudian beliau menempelkan wajahnya dan kedua tangannya ya wa khaddahu ilaihi dan pipinya ditempel begitu. Ya. Ini kapan dilakukan? Setelah melakukan tawaf, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, kemudian kembali mengusap Hajar Aswad, baru setelah itu apa? Ya, ke multazam dengan menempelkan pipinya, dadanya dan kedua tangannya. Ini kalau bisa, ya. Ya, ini kalau bisa lagi-lagi ya. Tsumma qala, beliau bercerita, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang aku lihat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, asyurbu min zamzama wa ghuslur ra'si bihi. Nah, jangan lupa ya. Setelah yang dilakukan tadi selesai tawaf dan sebagainya, sebelum menuju sa'i, setelah kita melakukan sholat di rukun di maqam Ibrahim ya, dan lain sebagainya, maka disunahkan meminum air zam-zam dulu ya, minum air zam-zam. Dalam hadis Nabi SAW, ma'uz zam-zam liman syuribalahu. Air zam-zam ini tergantung ya niat orang yang meminumnya. Kalau minta kesembuhan, maka Allah akan memberikan kesembuhan insya Allah. Ya, Ustaz saya berulang-ulang kali minum air zam-zam ini nggak sembuh-sembuh, ya, nggak sembuh-sembuh. Antum nggak sungguh-sungguh belajar minum-minumnya. Antum nggak sungguh-sungguh dalam berdoanya. Ya, kalaupun di dunia Allah belum kabulkan, akhirat nanti insya Allah dikabulkan. Insya Allah. Maka bersungguh-sungguhlah. Banyak riwayat, ada banyak kisah ya menyebutkan minum air zam-zam, masya Allah. Ya. Maka sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika kita minum air zam-zam maka berdoalah. Di antara doanya apa? Allahumma ya inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'u min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doanya ya, wahai Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang lapang, ya, dan kesembuhan dari segala penyakit. Ini kita minta kepada Allah sungguh-sungguh. Kita minum air zam-zam tersebut, baru setelah itu apa? Kita siram kepala kita. Ya, kita siram kepala kita. Ya, baik. Alhamdulillah kalau di Mekah, ya, sudah disediakan ya keran-keran zam-zam itu. Ya, keran-keran tersebut yang dialiri dari sumbernya. Ada juga tong-tong zam-zam, ada juga ya. Tapi saya lebih suka langsung di kerannya itu, masya Allah ya. Ya, jadi di belakang makam Ibrahim agak mundur di bawah dak situ ada keran-keran zam-zam berderet panjang sekali. Minum air situ segar sekali, ya, segar sekali. Tapi biasa saya menyarankan kepada jamaah, apalagi kalau musim panas. Ya, karena banyak kita lihat jamaah umroh ataupun haji ketika pulang haji atau umroh itu biasanya batuk pilek berkepanjangan ya. Oh, lama sekali karena begitu minum air dalam keadaan dingin sedangkan badan kita itu panas. Ini serangnya tenggorokan. Makanya kalau minum ada di tong-tong ada not cool ya. Minum yang tidak dingin aja ya. Air zam-zam juga sama tapi nggak dingin ya. Tidak dingin. Itu lebih aman insyaallah. Itu lebih aman bagi orang yang tidak terbiasa minum dingin. Oh, kalau minum dingin tuh lezat sekali rasanya, nikmat sekali ya. Tapi setelah itu batuk langsung ya, langsung batuk.
Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada sunnah tawaf. Baik. Kita lanjutkan sedikit ya. Berikutnya adalah sunnah sa'i. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan sa'i? Sa'a ya, dari as-sa'yu ya, mas'a tempat sa'i. Tempat sa'i itu sudah ada lintasannya. Ya, ini di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ini adalah bagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah tawaf, rangkaian daripada umrah kita, ya ini ada sa'inya. Ya. Jangan putus hanya sudah Ustaz saya tawaf saja, ampunlah sa'i, jangan. Enggak. Ya, sa'i ini adalah bagian daripada rukun ya umrah kita. Sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, ya. Dan tempat kita sa'i kan di dalam masjid juga. Dalam masjid, insya Allah sejuk ya, insya Allah sejuk. Sekarang sa'i ada di basement, ada di atas, ada ya, yang melengkung itu di atasnya juga rata ada. Paling atasnya itu pakai golf car golf car, ongkosnya 100 real pak, 200 real ya. Kalau 200 real sekarang 1 juta ya, 200 juta 200 real itu 1 juta ya, sekitar 200 real ongkosnya ya. Tapi ini khusus ya, sesuai dengan fatwa ya, bagi orang yang tadi dari segi kesehatan itu terganggu. Baik, yang pertama adalah istilamu rukni ala nahwi sabiq. Kalau bisa ya istilam Hajar Aswad sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya qiraatu, membaca innas safa, ayat Allah innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa khaira fa innallaha syakirun alim. Baca ini ya, ketika naik ke Bukit Safa ya mulai baca ya, atau ketika di atas Bukit Safa menghadap ke Hajar Aswad ya, menghadap ke Hajar Aswad, kita sambil membaca ini ya. Thumma yaqulu, kemudian ia membaca abda'u bima bada'allahu bihi ya, wa dzalika idza dana minas safa lis-sa'i. Ini apabila dia sudah dekat ya dengan safa. Jadi